Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi pada pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Wildan. Baik, Miss. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa di dalam hati bersama-sama. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Silakan, Miss. Oke, terima kasih Wildan. Nah, sekarang Miss akan mengecek kesiapan belajar kalian hari ini. Alhamdulillah selama pertemuan selama ini kalian luar biasa, selalu siap, selalu semangat ya. Tapi tidak ada salahnya Miss akan selalu mengecek kesiapan belajar kalian karena kita prosesnya daring. Miss akan mengecek kalian on cam tidaknya. Oke. Nah, setelah ini Miss akan absensi kalian, absensi manual. Biasanya Miss meminta tolong sama ketua kelas, Wildan, untuk menginformasikan kira-kira siapa saja yang tidak hadir hari ini. Nah, kalau misalkan untuk di Google Form-nya, silakan kalian nanti mengklik atau mengisi Google Form yang ada di chat Jibit ini ya. Setelah ini, seperti biasanya, Miss akan selalu memberikan informasi tentang menerapkan prokes dalam kegiatan sehari-hari kita ya. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Miss ingin mengetahui kira-kira kalian masih ingat nggak materi sebelumnya? Apa? Masih, Miss. Apa? Syarat terjadinya interaksi sosial. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yang kedua menganalisis faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Metodenya akan mengamati sebuah video, terus berdiskusi, presentasi, dan tanya jawab. Nah, ada penilaian diskusi kelompoknya di sini. Nah, ini pada pertemuan hari ini, Miss mengharapkan kalian lebih bersemangat lagi. Jadi dengan kita belajar sosiologi, khususnya interaksi sosial pada submateri faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, nantinya kalian akan paham bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita masuk di kegiatan intinya. Nah, oke, kita mulai masuk di penampilan videonya. Suaranya ada? Iya, Miss. Oke, itu videonya ya. Tugas kalian adalah diskusi kelompok dengan bentuk laporan poster. Silakan yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial dalam tayangan video tersebut. Silakan kalian sekarang masing-masing masuk ke kelompok atau ke breakout yang sudah Miss share. Silakan berdiskusi dimulai. Waktunya 20 menit. Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dalam video tersebut. Nah, apa aja coba? Ya, Limitasi masuk gak sih? Limitasi. kayaknya iya deh, Mak. Masuk. Contohnya misalnya seorang ibu yang kehilangan karena penyakit Tindakan kanker dari orang akan mengikuti komunitas baik dengan latar belakang anggota jika yang sama tingkah sebagai sarana maupun- berbagi informasi. Oke, anak-anak. Assalamualaikum. Fokus sekarang di main room ya. Waktu diskusi Miss. telah habis. Nah, sekarang silakan langsung presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Miss Dewi Anjarsari, Miss Dewi Anjarsari selaku guru pembimbing mata pelajaran sosiologi yang telah memberikan kelompok kami waktu untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai faktor interaksi sosial dan analisis video yang sebelumnya telah ditayangkan oleh Miss Dewi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai faktor interaksi sosial. Kepada para presentator, waktu dan tempat dipersilahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial menurut Surjano Sukanto yaitu yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain, baik sikap, tingkah laku maupun penampilan fisiknya. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya yang terakhir ada motivasi. Dalam video ini, motivasi ditunjukkan ketika seorang bapak penjual mie ayam menolong anak kecil di dalam video tersebut. Anak yang mendapat pertolongan dari seorang penjual mie saat ia kesusahan itu, kemudian termotivasi untuk menjadi dokter yang sukses di masa depan. Dan membalas jasa dan kebaikan penjual mie tersebut juga membantu sesamanya. Salah satunya dengan membantu pengobatan bapak penjual mie yang terbaring sakit di rumah sakit tempatnya bekerja dan memberikan pengobatan kepada orang lain yang membutuhkan. Sebelum menutup presentasi pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan mengenai hasil diskusi kami? Boleh izin bertanya? Ya, silahkan. Jika interaksi sosial, tadi kan interaksi sosial di sini yang terjadi ini secara langsung ya. Tapi jika interaksi sosialnya ini terjadi secara tidak langsung, baik itu melalui media ataupun melalui perantara, apakah faktor yang mendukungnya tetap 6 faktor ini atau ada faktor lain atau bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Robin. Menurut kelompok kami, faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial ini sama aja antara interaksi yang terjadi secara langsung maupun interaksi yang terjadi secara tidak langsung. Karena seperti yang ada 6 poin-poin di sini, semuanya bisa kita dapatkan bahkan melalui interaksi secara tidak langsung. Contohnya misal di bidang simpati, kita mendengar seseorang terkena musibah atau kita mendengar ada terjadi musibah di suatu tempat, tentu saja rasa simpati itu tetap akan muncul walaupun itu kita tidak melihat langsung gitu. Komunikasi itu terjadi secara tidak langsung gitu. Bisa juga contoh yang lainnya juga. Jadi menurut kami faktor-faktornya sama aja baik dengan komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung. Sekian dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya diskusi ini dan presentasi ini. Tanya jawabnya juga berjalan dengan baik. Nah, dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 4, ternyata banyak sekali hal-hal yang masih kalian belum pahami, ya. Kita sepakati dulu bahwa analisa dari video tadi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi. Nah, disepakati bersama bahwa ternyata ada simpati dan empati dan juga motivasi di dalamnya. Ya, penjelasannya juga sudah cukup baik. Nah, apakah imitasi termasuk pada salah satu faktor yang ada pada video tersebut? Kalau menurut saya enggak, Miss. Kenapa tidak? Nah, kalau menurut saya itu juga bagian dari empati karena dia merasa harus menolong orang yang kesulitan. Soalnya dulu dia pernah merasa kesulitan gitu juga, Miss. Oke. Masuk, Miss. Kan anak kan niru sikap baik bapaknya. Ya walaupun beda beda pemberian secara finansial ataupun tetap aja konteksnya sama-sama meniru kebaikan, sama-sama menolong sesama, Miss. Oke. Contoh video tadi adalah bahwa si Bapak Bami ini memberikan dorongan, rangsangan, ataupun pengaruh terhadap si anak untuk melakukan pesan yang disampaikan secara rasional dan penuh rasa tanggung jawab. Betul? Itu motivasi. Oke. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal. Jadi, kalau imitasi, kira-kira
termasuk tidak pada analisa video ini? Kalau dari penjelasan yang tadi ada di PPT Miss termasuk. Oke, paham ya? Paham, Miss. Ya, jadi dalam analisa video tadi, imitasi masuk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi karena ada perilaku, gitu. Ada perilaku yang diberikan atau ditampilkan oleh seseorang, yaitu si bapak babi itu terhadap si anak, sehingga si anak itu dalam kehidupannya di masa depan melakukan apa yang dilakukan oleh bapak bakmi tersebut, yaitu selalu berbuat baik. Sebagai bentuk apresiasi untuk kalian, luar biasa sekali diskusinya. Mulai dari diskusi, presentasi, tanya jawab itu luar biasa sekali, kalian sangat kritis, ya. Dilihat dari aspek yang dinilai, mulai dari diskusi, mulai dari presentasi sama tanya jawab, ada pada kelompok 2. Oke, silakan berikan aplaus untuk kelompok 2, luar biasa. Ya. Nah, sekarang silakan kalian simpulkan ya pertemuan hari ini. Silakan seperti biasa yang ingin menyimpulkan. Boleh saya, Miss? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari awal kan kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Tadi juga sudah disepakati bahwa ada 6 faktor, yaitu imitasi, simpati, motivasi, empati, terus ada identifikasi, sama satu lagi empati. Sama empati ya. Nah, dari faktor-faktor tersebut juga kita udah tadi menganalisis video yang tadi sudah ditayangkan oleh Miss Dewi. Ada beberapa perbedaan pendapat, tadi kayak misalnya antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 2 dan kelompok 4, pokoknya banyak perbedaan pendapat, tapi juga udah clear, udah diselesaikan sama Miss Dewi bahwa ternyata ada 4 faktor yang terjadi dalam video tadi, yaitu faktor simpati, motivasi, empati, dan imitasi. Kurang lebih seperti itu sih, Miss. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Robin ya dan anak-anak yang lainnya. Sungguh luar biasa sekali setiap pertemuan kita, kalian selalu memberikan respon yang luar biasa ya. Miss juga semangat sekali mengajar kalian untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi ini ya. Seperti biasanya saya memberikan evaluasi ya dalam bentuk kuisis ya. Miss mengharapkan dari kalian menyampaikan pengalaman belajar hari ini. Silakan. Ya, Miss, menurut Nida pembelajarannya sangat efektif karena dikelompokin kayak gini, terus walaupun waktunya memakan waktu yang panjang ya, yang lama, Ya. tapi seru banget, Miss. Oke, terima kasih ya Nida. Dan info materi selanjutnya ya namanya bentuk interaksi sosial. Mudah-mudahan video tadi itu memberikan motivasi terhadap kita semua di sini supaya kita selalu buat baik terhadap orang lain. Satu lagi motivasi untuk kalian bahwa selama kita hidup, selama itu pula kita berinteraksi ya. Jadi jalani hidupmu dengan baik dan bermakna agar kelak kamu dikenang dalam kebaikan. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Seperti biasa, kita tutup dengan doa. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baik, Miss. Setelah kita belajar sosiologi pada hari ini, angka lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum anak-anak, terima kasih untuk semuanya ya. Kita sehat selalu. Dadah, salam sosiologi. Waalaikumsalam, terima kasih banyak juga nih.